Ya halo, selamat siang. Selamat siang, kembali lagi bersama Denovion Vlog. Kali ini saya akan sharing UPS DC yang saya pakai untuk membackup WiFi. Jadi kenapa saya pakai UPS DC, kenapa tidak pakai UPS AC kayak untuk komputer? Dikarenakan menurut pengalaman saya itu kalau pakai UPS AC konsumsi listriknya lebih boros, lebih banyak ya. Jadi aki atau baterai itu cepat habis. Tapi kalau untuk UPS DC itu lebih hemat. Nggak tahu juga kenapa, tapi yang saya alami seperti itu. Itu makanya kenapa saya beralih menggunakan UPS sistem DC. Jadi seperti ini kurang lebihnya UPS sistem DC saya. Jadi panteng terus. Nanti akan saya kupas satu-satu alat yang saya pakai dan juga sistem kerjanya. Oke, apa saja yang saya pakai peralatan di UPS DC ini, apa-apa saja nanti saya akan jelaskan satu-satu. Dan ini untuk sekilas penampakannya. Ya, ini. Ya, pertama kita sebutkan dulu ya peralatan yang kita pakai, terus untuk fungsinya dan cara kerjanya. Nanti kita akan jelaskan nanti. Yang ini adalah voltmeter DC, cuman beda warna aja. Terus yang ini untuk menampilkan 48 volt, tapi mati dia dan belum sempat saya ganti. Voltmeter DC. Terus ini aki saya, aki gel ya, 200 ampere. Serinya Trade 500 200 ampere ya. Ini saya beli second dulu, saya beli second 2 juta. Kata yang beli dulu barunya sekitar 4 juta kalau nggak salah ya, 4 juta. Dan ini saya beli second 2 juta, masih bagus sih, masih kuat. Ini termasuk kategori deep cycle ya, gel, dalamnya gel, 200 ampere. Dan ini untuk indikator tegangan baterai 100% itu 100%. Ini screen push. Ini push sebenarnya untuk push audio, cuman saya pakai untuk ini karena bentuknya yang dimensi besar, terus ada dudukannya untuk baut kanan kiri, jadi enak kalau dipanggil itu bisa kita baut ya kanan kiri, dia ada baut ya, ada baut.
Terus kabel aki saya pakai serabut 6 mm. 6 mm. Itu semeternya saya beli 15.000 kalau nggak salah gitu. Dan panjangnya memang sengaja nggak boleh terlalu panjang ya kalau untuk kabel aki. Ya ini terminalnya, baut tutupnya kayaknya hilang, terus saya buatkan sendiri pakai akrilik. Terus ini tadi box panel lupa saya pakai ukuran 60 kali 80 cm, tebalnya kalau nggak salah 22 Pak ya. Terus maaf agak serabutan soalnya belum saya rapikan. Ini kabel power pakai 2, yang satu yang warna putih ini ke genset, dan yang hitam ini ke PLN ya. Ini PLN. Terus yang hijau itu ke solar panel, serabut 6 mili khusus solar panel. Terus ini ada kontaktor. Terus ini namanya apa ya? Automatic voltage protector. Nah, nanti kita jelaskan ya apa itu. Terus ini MCB double. Ini juga MCB. Ini Schneider C10. Yang ini C16, ini ke aki. Yang ini kontaktor lagi. Terus ini power supply. Ini power supply saya pakai bekas. Kebetulan ada bekas laptop PC Alienware itu 19 volt dia, 16 ampere. Terus ini saya pakai MPPT Max Sky Blue solar charge controller ya. Ini MPPT original, harganya saya beli kemarin 2 juta sekian gitu, 2 juta lebih sedikit. Terus ini ada, ini namanya, ini voltmeter digital ya, dia ada ampernya meter juga, ampere meter, voltmeter, terus power ya, dayanya berapa, terus ini kWh, ini sekitar maksimal berapa ya, 15 ampere kalau nggak salah. Terus ini step up DC sama step up DC, juga step up, ini step down. Terus ini DC itu DC buck boost converter ya, 2 dia, 2. Sengaja saya paralel soalnya kalau satu ini namanya, satunya ini cuma 7 ampere, keluarnya 7 ampere, dan itu terlalu panas jadi saya akalin, saya paralel 2, terus satu buck boost ini saya setting ke 3,5 ampere, jadi nggak terlalu panas, dan totalnya 7 ampere. Memang nggak, sebenarnya masih bisa, tapi ini cuma saya setting 7 ampere kalau nggak salah. Jadi total untuk pengisian
Ini fan, kipas DC selalu on ya untuk mendinginkan. Terus ini ada SSR ya, SSR DC, input DC, output DC. Terus ini ada Raspberry Pi 3. Ini mikrotik utama saya pakai RB401111. Terus ini ada PoE injektor. PoE injektor ini saya pakai, ini lebih aman. Saya beli online di Tokopedia kalau nggak salah. Itu harganya lupa ya. Jadi ada 4. Yang satu ini untuk 12 volt, ini 24 volt, 24 volt, 24 volt. Jadi kelebihan PoE adaptornya ini PoE injektor maksud saya, dia ada proteksinya, gigabit ya, ini gigabit, dia ada proteksinya juga. Jadi kalau ada salah satu radio short kabel ini, kalau ada salah satu radio short, dia tidak mempengaruhi yang lain. Cuman untuk jalur yang short tadi diputus secara otomatis. Jadi ada screen otomatis istilahnya. Tidak diputus, cuman ya sementara diputus gitu. Kalau normal, jadi alatnya nggak rusak. Seperti itu. Dan ini radio saya outdoor. Dan ada yang untuk indoor. Dan itu untuk saya pakai langganan WMS juga, dia 48 volt dia butuhnya. Dan itu router. Itu router untuk indooran, khusus saya pakai di rumah sendiri. Ya. Jadi di sini akan pertama saya akan bahas apa ya namanya, satu persatu saya perjelas dulu, satu persatu fungsi dari apa-apa yang sudah saya pakai di sini ya. Jadi kontaktor, magnetic kontaktor ini untuk memutus dan menyambungkan dia secara magnetik ya, 220 volt kontaktor. Ini untuk proteksi tegangan. Jadi ini untuk mencegah kemungkinan kalau ada lonjakan tegangan. Kadang kan sering kalau misalnya kemasukan genset atau listrik PLN, kalau pas kena petir itu kan dia biasanya jalur listriknya yang over voltage istilahnya. Nah, jadi ini sebagai pengaman. Jadi dia kalau di atas, saya setting di atas 270 volt, dia mati sendiri. Dia dalamnya ada relenya. Jadi misalkan kalau ada tegangan berlebih di atas 270 volt, dia mati. Jadi aman untuk perangkat yang dari output ini, aman. Dan juga kalau under voltage dia bisa mengamankan. Under voltage istilahnya ini saya setting di 180 volt. Jadi kalau apa ya, tegangan dari PLN ataupun genset di bawah 180 volt,
tegangan yang ke bebannya juga diputus, dia otomatis dalamnya ada relaynya, jadi dia nggak bisa bekerja. Jadi dia akan bekerja antara 180 volt sampai 270 volt. Kalau di atas 270 atau di bawah 180 dia tidak dapat bekerja. Ini gunanya untuk mengamankan sistem perangkat elektronik kita. Ini lumayan besar, 60 ampere kalau nggak salah. Saya beli online juga. Saya pakai ini karena pengalaman ya. Pengalaman kemarin pas musim hujan ini ada beberapa radio yang kena petir, jadi mati, hangus ya. Dan kena petirnya itu bukan langsung radionya tapi dari PLN-nya. Makanya sejak dari itu saya inisiatif, saya belikan ini overvoltage sama undervoltage protector. Jadi untuk mengurangi risiko kerusakan alat. Oke. Terus ini MCB. Ini MCB untuk ini dapat dari solar panel ya. Saya kasih dua, satu untuk plus, satu untuk minus. Ini juga MCB, ini dari aki untuk memutus arus dari aki plus dan minus. Dan ini kontaktornya sama dengan yang ini, cuman fiturnya lebih banyak, ini lebih besar, dia bisa dual seperti itu. Selanjutnya ini adaptor 19 volt 16 ampere ya. Ini kalau beli lumayan mahal, ini 250 secondnya ini. Ini kebetulan saya punya PC Alienware itu. PC-nya rusak, jadi ini saya manfaatkan. Ada ya hangat, cuman hangat tapi nggak panas. Walaupun dalamnya ini nggak ada kipasnya. Ini kabelnya udah saya modifikasi, saya solder langsung ke dalam deh. Terus ini MPPT solar charge controller Max Sky Blue. Ini lengkap ya, settingannya lengkap. Ini udah support WiFi yang versi 119. Nah ini maksudnya ini PV itu tegangan solar panel, panas terik ya 19,7 volt. Dan ini daya, oh sebentar, kita skip dulu yang ini. Ini PV ini maksudnya tegangan input ya, input ini ya dari solar panel. Dan ini konsumsi daya berjalan ya, itu tegangan baterai. Terus loadnya berapa ampere, 5,6 ampere. Nah ini 7 ini sistemnya, ada sistem MPPT atau apa itu, nanti saya jelaskan. Ini temperatur solar, jadi temperaturnya ini ada fan-nya ya. Kalau dia nggak terlalu panas nggak nyala. Ini nggak pernah nyala ini kipasnya, soalnya temperaturnya dia settingan nyalanya itu di atas 45 kalau nggak salah. Terus cara kerjanya sekarang, maaf ya tadi SD card error, jadi kita sambung lagi.
Jadi saya jelaskan dulu. Nah, ini kabel baterai ya, yang dua ini baterai ke aki. Dia terus plus minus MCB ini masuk ke MCB out. Terus ya ini dapat ke sekring terus ke aki ya. Gitu. Terus yang ini cuman untuk voltmeter yang namanya voltmeter aki. Terus yang paling kanan sendiri ini untuk load ya, beban, jalur ke beban. Terus yang inputnya ini PV nya ini. Jadi untuk pemasangan MPPT ini dia harus dipasang aki dulu sebelum dipasang input ya dari solar cell untuk mencegah kerusakan solar charger controllernya. Jadi kita pasang dulu baru masukin. Terus untuk inputnya ini saya modifikasi. Sebenarnya kalau solar cell controller ini kan untuk khusus untuk solar panel. Nah, saya pinginnya yang utama itu tetap dari PLN, terus yang dari solar panel itu cuman untuk cadangan. Dan itu pun kalau dari solar panel bisanya bekerja saat siang hari. Jika mati listrik terus siang hari, maka solar panelnya bisa sangat membantu ya. Jadi yang utama itu tetap saya arahkan dari PLN. Terus jalurnya ini tadi ada kabel, ini satu dari genset, ini dari PLN. Jadi saya switchnya pakai kontaktor. Jadi misalkan ini kan saat PLN on, kontaktornya on, dia meneruskan arus dari PLN menuju ke ini automatic voltage protector ya, terus ke beban. Ada ini apa namanya, power supply. Terus juga ini tadi outputnya itu tergantung input ya. Jadi kalau dari PLN kan dia diteruskan, kalau magnetic kontaktornya on teruskan memakai PLN. Terus kalau off, PLN off, semisal jalur gensetnya dikasih strom, dia tetap dapat diteruskan ke sini ya. Jadi dia bisa PLN, bisa dari PLN, bisa dari genset. Dan itu yang paling saya utamakan yaitu dari PLN atau dari genset. Seperti itu. Terus outputnya ini satu masuk ke power supply, terus masuk ke kontaktor ini juga. Jadi kontaktor ini dia kalau ada tegangan AC 220 nya dia akan menyambungkan ya jalur dari apa namanya, power supply ini menuju ke solar charger controller. Jadi intinya itu yang kontaktor ini itu untuk memilih dia memutus mana mau menyambungkan dari
namanya, power supply ini atau dari solar panel. Ini kan solar panel, ini jalurnya ini jalur solar panel, output solar panel plus. Terus ini dari mana? Dari jalur switching dari power supply. Terus ini outputnya ini masuk ke input apa namanya? Input MPPT solar charger controller. Terus ini untuk dari power supply ini sebenarnya sudah 19 volt ya, 19 volt 16 ampere, cuman dia tidak mau kalau dilangsungkan ke sini ya, jadi dia harus, kalau dilangsungkan dia error, mungkin terlalu habis. Kuat arusnya terlalu dipakai banyak. Jadi saya akalin pakai buckboss DC to DC buckboss converter ya. Soalnya kalau dilangsung dari power supply ini menuju ke ini dia tidak mau, tidak bisa. Tapi kalau dari solar panel langsung ke sini dipastikan bisa. Walaupun solar panel dan ini hampir sama ya, tegangannya 19 volt, 19-20an volt. Cuman kalau dari switching ini kurang tahu kok nggak bisa. Jadi saya kalian ini dari switching saya masukkan dulu ke buckboss DC, buckboss converter ya. Jadi ini inputnya itu 19 volt, outputnya tetap saya setting ke 19 volt, cuman kuat arusnya saya setting di total kedua ini 7 ampere. Tadi sudah saya jelaskan, satu ini saya 3,5 ampere kalau nggak salah. Saya setting ini di situ DC buckboss ini ada dua potensionya ya, dia ada satu untuk mengatur tegangan output, yang satu untuk kuat arusnya, mengatur kuat arus. Sudah saya jelaskan juga tadi kenapa saya paralel, soalnya kalau pakai satu mungkin terlalu kerja berat, jadi panas dia, jadi saya double. Terus settingan kuat arusnya saya turunin seperti itu. Soalnya kalau untuk charger aki itu sebaiknya nggak usah terlalu besar ya. Yang bagus itu 1/10 dari kemampuan aki AH-nya. Jadi misalnya 200 AH itu maksimal 20 ampere lah. Tapi ini saya kasih sekitar 7 ampere biar nggak terlalu cepat, sehingga akinya tetap dingin dan lebih awet gitu. Jadi ini saya urutkan lagi dari power supply masuk ke buckboss, paralel, terus outputnya saya paralel, ini minus saya masukkan langsung, terus yang positifnya ini saya masukkan ke kontaktor ini yang tadi untuk memutuskan ya, milih antara solar panel atau dari power supply PLN seperti itu. Terus outputnya ini, output kontaktor dia masuk ke, kenapa saya pakai kontaktor nggak pakai relay saja? Pengalaman kalau pakai relay itu dia nggak kuat ya, mungkin platnya terlalu tipis, terus panas, terus dia kayak kebakar gitu. Jadi saya pakai kontaktor, lebih aman, saya pastikan lebih aman seperti itu. Sudah sampai sini sudah. Terus ini outputnya tadi ini ya,
output. Ini masuk ke ini controller, apa ini namanya, voltmeter sama ampere meter sama power. Cuman untuk memantau aja lebih enak. Maaf agak blur ya, 14 volt ya. Karena memang saya setting di 14,2 volt bulb chargingnya ya. Terus outputnya ini masuk ke paralel ke jalur input step up dan step down. Ya ini saya pakai yang ini saya setting ke 24 volt, 12 input 12 volt, 14 input 14 volt, output 24, ini 24, ini 24, dan ini ke 12, yang ini ke 48, ini ke 5 volt. 24 volt ini kan saya pakai 3 ini. 24, 24, ini 24 untuk membagi, yang ini 12. Jadi ini 3, ini 24 semua. Soalnya satu step up ini kan ada apanya, kemampuannya dia berapa, kemampuan dia mengeluarkan berapa ampere. Jadi saya bagi 3 untuk radio outdoor yang banyak ini agar lebih stabil. Untuk yang 24 volt untuk mengangkat outdoor, radio outdoor itu semua ini kepakai semua yang nancep ini. Terus yang ini cuman saya pakai 2, yang selebihnya untuk ini angkat mikrotik ini 24 watt. Terus yang 12 volt saya pakai untuk ini switch hub Netgear ya, gigabit Netgear, ini 12 volt. Dan yang 5 volt ini untuk angkat Raspberry, untuk angkat Raspberry nanti saya jelaskan nanti ya, Raspberry. Jadi ini output 24 volt ini kita masukkan ke sekring pengaman. Di sekring ini kita bagi-bagi ya, bagi-bagi. Ini untuk 5 volt, ini 12 volt, 24, ini 24, 24, ini 48, ini kosong belum kepake. Dan saya sambungkan ini 12 volt ke sini. Ini di sini 24 semua, ini 24 semua. Terus yang ini 48 volt ini. Ini 12 volt. 12 volt untuk router ya, router indoor. Seperti itu. Di sini ada Raspberry, ini saya pakai untuk controller. Controller saya install mic mount juga untuk hotspotan, cuman hotspotnya belum saya gunakan, belum aktif, cuman sudah saya setting, cuman belum saya gunakan ya. Sementara ini saya pakai untuk apa namanya, controller lampu tower ya. Jadi saya setting dia kalau jam 5:30 sore nyala sampai jam 5:30 pagi. Nah ini pakai GPIO, jadi dia nyala kedip-kedip, bisa kita atur ya, dia mau kedip berapa, nyala berapa detik, terus matinya berapa detik, bisa kita atur sendiri, ada settingannya sendiri. Nah ini SSR ini kalau dulu saya pakainya pakai apa namanya, pakai relay. Kalau dulu saya pakai ini namanya relay modul ya. Cuman menurut saya relay modul itu berisik dia, cetak cetik gitu, apalagi malam itu kalau nyalakan berisik dia.
Jadi saya kali pakai SSR, dia cukup input 3 volt. Soalnya GPU itu 3,6 volt kalau nggak salah. Nah, ini kan speknya 3 sampai 32 volt inputnya. Dan outputnya DC itu. Terus outputnya itu relay, semacam relay dia itu. Semacam relay. Jadi lampu towernya dari 12 volt. Saya pakai LED, lampu LED, pakai pipa itu, terus ditempelin pakai double tip LED mutar 5 strip kalau nggak salah. Terus kasih botol aqua itu. Kalau malam nyala merah terang seperti itu. Terus kita sekarang bahas MPPT controller. Sudah sering gonta-ganti controller ya, dan terakhir saya putuskan untuk memakai ini. Kenapa? Karena memang yang sistem MPPT ini lebih menjamin ya. Jadi ketika mendung, kalau MPPT ini lebih bisa ngisi ya, masih bisa ngisi. Kalau PWM itu nggak bisa ngisi. Jadi pakai MPPT, dan ini ada WiFi nya. Coba kita konekkan ke WiFi nya. Di aplikasinya pakai MPPT controller ya. Mungkin maaf gambarnya agak kurang ya. Jadi ini saya jelaskan secara singkat saja. Maaf gambarnya kurang fokus. Jadi untuk fitur MPPT-nya nanti saya jelaskan nanti. Jadi untuk sistem kerjanya seperti itu. Jika tidak ada listrik dari PLN ataupun genset, dia yang dipakai dari solar panel untuk mengisi sekaligus menyuplai tegangan untuk bebannya. Konsumsi peralatan saya cuma sekitar 5 ampere, 5,36. Jam sibuk maksimal 6 ampere ya. Jam-jam malam itu 6 ampere. Dia banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, sekitar 16 alat untuk mensuplai. Ini 16 alat itu kemarin sekitar mati listrik 4 jam, dia cuma turun menjadi dari 12,3 menjadi 12,2 volt.
Sekarang kita coba ya. Ini yang berjalan, akinya 100%, karena saya setting di 14,2 volt. Ini full ya, kondisi aki full. Dia load berjalan itu 75 watt. Sekarang kita coba, kita matikan listrik ya. Ini genset tidak saya nyalakan, listrik aja kita matikan. Ya. PLN mati, peralatan tetap nyala, tapi hidup tanpa jeda sedikit pun. Sekarang yang dipakai adalah dari solar panel. Nah ini lumayan terik ya, ini konsumsinya. Dia sambil dipakai sambil jalan, masih sisa 15 volt. Ini masih. Nah, kelebihan MPPT Solar Charger Control yaitu di sini. Dia lebih mampu mengisi walaupun sambil beban berjalan ya, dan normal. Coba kita matikan solar controllernya. Matikan, ini jalur solar controller. Ya, dia tidak ada input sama sekali ya. Dan ini tegangan baterainya mulai sedikit demi sedikit turun ya, sedikit demi sedikit turun. Dari tegangan bulk sekitar 14,2 volt, dia turun. Ini kalau turun ke 12,4 volt itu lumayan cepat ya. Baru setelah itu dia lama sekali. Kemarin saya coba selama 4 jam baru dari 12,4 ke 12,3 volt. Nah, fan-nya ini nggak nyala, soalnya fan-nya ini saya nyalakan bareng sama ketika PLN nyala. Ya, seperti itu. Input nggak ada sama sekali. Ini tegangan baterai. Murni memakai baterai. Ini 3 ini maksudnya off. Off ini sistem chargingnya. Soalnya nggak ada input sama sekali. Coba 12,6. Memang agak cepat ya turunnya dia dari 13, berapa tadi. Cuma nanti kalau udah di 12,4 atau 12,3 dia lama sekali. Itu sepertinya tergantung akinya juga. Ya, radio masih tetap nyala tanpa ada jeda.
sekarang kita coba nyalakan solar controllernya ya. Saya nyalakan ya. Iya, ini ya, ini dari solar panel ya, masih dari solar panel. Dia mulai mengisi dia 100 watt. Nah, jadi dia itu solar panel memakai sekitar 300 WP dari sekitar 100 watt. Menghasilkan daya 100 watt. Dia kuat mengisi ya, sambil beban berjalan dia masih kuat mengisi. Dia nanti kalau sudah memasuki fase bulk charging, dia akan turun ke 80 watt tadi, seperti tadi. Ini menuju ke titik puncak 100% pengisian lagi. Ini sepertinya tidak terlalu panas juga ya, cuaca di luar, tapi juga tidak mendung. Dia panas terik dia bisa 20-an volt, keluar 20-21 volt, cuma 13,8 volt. Sekarang kita nyalakan PLN. Ya. PLN. Nah, ini belum ya. Jadi ini over voltage protektornya ini sekitar 30 detik dia memvalidasi tegangan dulu. Kalau tegangannya stabil, nah dia baru disambungkan. Nah, sekarang dia pakai, nah, sekarang dia pengisian pakai PLN ya, 135 watt. PLN. Konsumsi sekitar 68 watt. Tegangan baterai 13,7 volt. Dia nanti memasuki bulk charging itu sekitar 14,2 volt. Jadi dia nanti kalau udah full ke 14,2 volt, dia dayanya akan diturunkan ke sekitar 80-an watt. Ini bekerja ini. Nah, ini bulk bus converter DC to DC nya ini saya modifikasi. Saya ganti pendingin pakai pendingin audio itu yang untuk amplifier itu.
Ya, tegangan baterai sudah mendekati blue ya. Udah 14. Coba kita tunggu. Dan nanti akan turun. Jadi dia memaksimalkan pengisian aki dulu. Kalau akinya sudah full, dia akan diturunkan pemakaian dayanya. Ya, dia sudah mulai diturunkan dia. Sekitar 80-an nanti kalau sudah full. Jadi kalau untuk settingan aki ini disesuaikan sama akinya. Soalnya pernah kemarin itu saya setting ke 14,5 volt itu, akinya agak panas, jadi saya turunkan dia ke 14,2 volt. Jadi yang sekali lagi yang perlu diperhatikan, untuk sesuai pengalaman saya, mungkin untuk pengalaman rekan-rekan semua beda. Jika ingin mengganti input solar charger controller ini, dia memerlukan buck-boost DC converter. Jadi misalkan ini sudah 19 volt, langsung kita masukkan sini, dia nggak mau bekerja. Nah, solusinya kita akan pakai buck-boost, terus kita setting, kita samakan aja. Misalkan kalau solar panel itu sekitar 19 volt, kita setting 19 volt, terus kuat arus atau dayanya, ampernya kita kurangin. Ini fungsinya untuk menjaga keawetan aki dan agar aki tidak terlalu panas, tidak terlalu cepat, jadi aki lebih awet. Buck-boost ini kalau bisa dikasih fan, biar terlalu dingin. Ya, dia udah standar normal itu, akinya sudah full 100%. Jadi kalau udah segini itu akinya tegangannya dijaga. Jadi normalnya segini terus kalau udah full. Oke, tegangannya aja dijaga segini. Terus untuk planning selanjutnya yang akan saya kerjakan yaitu, ini kan sebenarnya memakai solar panel itu udah cukup. Untuk siang hari itu udah cukup. Jadi mau saya kasih controller untuk menghemat daya PLN. Jadi kalau siang kemungkinan yang akan saya pakai adalah murni dari solar panel, dan kalau malam dari PLN ada itu, dan itu bisa kita
kita terapkan kontrolernya memakai Raspberry ini juga bisa dia. Jadi itu ada timenya nanti deh. Ketika jam berapa, jam 8 pagi misal PLN diputus, terus dari solar panel disambung ini, nanti mainnya jadi sini nanti kita setting GPIO satu lagi, terus dikasih SSR satu lagi, SSR input DC output AC. Nah, jadi dia nanti akan merelay kontaktor, jadi dia akan mengontrol kontaktor ya. Nah, kalau siang untuk menyambungkan dari solar panel ke MPPT solar charger controller, kalau malam dia akan menyambungkan dari PLN ke MPPT solar charger controller. Itu mungkin next plan ya. Ya dia sudah stabil di sini. Ini sudah fix ya, saya nggak akan bereksperimen lagi untuk sistem UPS DC ini. Saya sudah menemukan yang menurut saya sudah paling enak, paling nggak banyak masalah, sudah cocok dengan racikan ini. Ya, terima kasih, cukup sekian untuk review UPS DC dari Denovian Vlog ini. Nah, untuk pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan via komentar atau bisa WA ke kita langsung, nanti insya Allah bisa kita jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.